Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani perjuangan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Melihat lawan-lawan Timnas Indonesia di grup C ini tak ada yang mudah. Bahkan 3 tim sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia, sehingga perjuangan Timnas Indonesia tak akan mudah. Tim asuhan Shin Tae-yong ini bahkan disebut bergabung dalam grup neraka karena lawan-lawannya berada di posisi peringkat FIFA lebih tinggi dibanding Indonesia. Situasi ini bahkan membuat banyak pihak termasuk media asing yang tak mengunggulkan tim merah putih. Pasalnya, Sandy Walsh dan kawan-kawan saat ini menempati posisi peringkat ke-133 dibandingkan lawan-lawannya di grup C. Namun, Sandy Walsh mengaku bahwa ia telah mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa melangkah sejauh ini memang jadi harapan tim. "Saya mengatakan kepada rekan-rekan setim ini adalah pertandingan yang ingin kami mainkan," ujar Sandy Walsh. Menurutnya, Timnas Indonesia telah membuat kemajuan yang besar, sehingga mereka siap menghadapi tim besar seperti Jepang hingga Australia. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani perjuangan pertama di putaran ketiga ini melawan Arab Saudi di Jeddah pada 5 September mendatang. Kemudian laga kedua grup C, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 10 September 2024. Menurutnya, lawan-lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini memang tak akan mudah. Akan tetapi, ia percaya bahwa mereka akan memberi pelajaran besar. Keyakinan tinggi diungkapkan oleh Abdul Musawir, mantan pemain Timnas Indonesia tahun 2012, terhadap skuad Garuda yang akan bersaing di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pria berdarah Aceh ini, Timnas Indonesia saat ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara, dan tak heran mampu lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Meskipun lawan-lawan ini sangat berat, Musawir optimis dengan kualitas yang dimiliki Timnas. Penampilan Timnas sekarang ini sangat luar biasa, baik dari segi kualitas pemain muda maupun pemain keturunan, ungkap Musawir. Dengan komposisi pemain yang ada, saya yakin Timnas bisa bersaing di grup C. Indonesia akan memulai perjuangannya di Riyadh melawan Arab Saudi pada 5 September, kemudian menjamu Australia di Jakarta pada 10 September. Abdul Musawir berharap para pemain mampu merealisasikan strategi Shin Tae-yong dan terus melanjutkan torehan sejarah untuk lolos ke Piala Dunia. Mari kita dukung perjuangan Timnas Indonesia. Skuad Garuda sukses melenggang ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut mampu menyingkirkan Vietnam dan Filipina di grup F, mengiringi langkah Irak yang meraih poin sempurna dari 6 pertandingan di grup tersebut, yaitu 18 poin. Skuad Garuda selalu kalah ketika bertanding kontra Irak, dan yang terbaru adalah pada Juni lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dengan skor 0-2. Di putaran ketiga, lawan-lawan yang bakal dihadapi akan lebih berat, yaitu Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga itu, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh 2 bek tengah bintangnya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Dengan ketiadaan 2 bek tengah ini, praktis Shin Tae-yong hanya memiliki Rizky Ridho dan Jay Itzes sebagai garansi starter untuk laga kontra Arab Saudi, mempertimbangkan Elkan Bagot masih tidak dipanggil oleh sang pelatih untuk bulan depan. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu biasanya menggunakan 3 bek dalam permainannya. Meskipun masih ada Muhammad Ferrari dan Komang Teguh yang berpotensi dilirik, Shin Tae-yong mungkin akan memilih opsi lain. Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan tanding pada 10 September 2024 mendatang. Jelang laga ini, Shin Tae-yong menambah kekuatan dalam staf kepelatihan. Shin Tae-yong merekrut asisten pelatih baru bernama Yeom Ki-hun. Pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu difokuskan untuk memoles lini serang Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong sebagai seorang pelatih striker, tulis laporan Chosun Sports. Yeom Ki-hun menerima tawaran melatih dari Shin Tae-yong bulan lalu dan memikirkannya berulang kali.
Ia menerima posisi ini karena keseriusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia, lanjutnya. Ternyata setelah skuad Garuda menambah kekuatan, Australia tidak mau kalah. The Socceroos mengumumkan asisten pelatih baru yang akan membantu Graham Arnold. Adalah Luke Wilkshire yang ditunjuk menjadi asisten pelatih baru Australia. Ia merupakan legenda tim dan pernah mencicipi Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi Timnas Australia. Adapun Wilkshire adalah mantan pemain yang berposisi sebagai bek kanan hingga gelandang. Ia tercatat sudah tampil 80 caps bersama Australia. Skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga setelah finish kedua di putaran kedua pada Juni lalu, bersama Irak dari grup F, menyingkirkan Filipina dan Vietnam. Namun, para pemain timnas Indonesia meminta Shin Tae-yong untuk tidak mengulangi taktik bermain pada sore hari. Hal ini terkait pengalaman laga kontra Irak yang dimainkan jam 4 sore di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shane Patinama, Tom Haye, dan Ivar Jenner menyampaikan keluhan mereka bahwa cuaca sore hari yang panas justru menyulitkan performa mereka. Shane Patinama berkata, ini laga yang dimainkan jam 4 sore, jadi benar-benar menyulitkan. Cuacanya benar-benar, Anda tahu, tidak menguntungkan. Tom Haye menambahkan, harus saya akui, itu tidak nyaman. Kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan. Jadi saya tahu apa yang akan saya hadapi. Saat sudah sepanas itu, dan kita bermain jam 4. Wajah saya jadi merah sekali, karena panas, saya menyadari itu. Ivar Jenner turut menambahkan bahwa bermain pada malam hari akan lebih baik bagi dirinya dan para pemain lainnya. Di awal, bermain untuk timnas di Indonesia, itu panas sekali, menghadapi cuaca. Saya juga suka pertandingan di malam hari. Pertandingan di malam hari itu jauh berbeda. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada September mendatang. Indonesia akan membuka laga dengan bertandang ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi, sebelum menjamu Australia di SUGBK pada partai kedua. PSSI memastikan tim nasional Indonesia akan tetap menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menjalani laga kandang pertama duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia, 10 September mendatang. Awalnya, PSSI merencanakan untuk membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada game melawan Australia. Itu disebabkan rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta, 3 hingga 6 September mendatang. Tempat berubah. Laga putaran 3 kualifikasi FIFA World Cup 2026 akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, tulis Takarir unggahan akun Socceroos yang menampilkan foto lanskap SUGBK dan skuad Australia. Arya Sinulinga, merespons unggahan Socceroos itu dengan menyebut bahwa PSSI dalam beberapa hari terakhir telah melakukan koordinasi intens dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno selaku pengelola SUGBK. Kami mengajukan SUGBK ke AFC sehingga Australia dapat info perubahan lokasi laga, itu dari AFC. Kami juga sudah lakukan kunjungan ke GBK kemarin, Senin, untuk melihat perkembangan rumput. Kabarnya, PPGBK mencari rumput tertentu untuk bisa dipakai secepatnya untuk pertandingan putaran ketiga, ujar Arya. Lebih lanjut, keinginan PSSI kembali ke SUGBK tidak lepas dari kapasitas besar stadion terbaik di Indonesia itu.